Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Tafani Alirabani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Sunan Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan atau memaparkan materi yang sudah saya simak mengenai mata kuliah Ulumul Quran yang bertema tentang Asbabul Nuzul Al-Quran atau biasa kita sebut sebagai sebab turunnya Al-Quran. Nah, sangat penting sekali kita itu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran atau sebab-sebab ayat yang turun dalam Al-Quran tersebut. Mengapa? Karena dengan ilmu, dengan pemahaman yang kita dapatkan mengenai sebab turunnya Al-Quran, tentunya kita akan lebih memahami konteks yang jelas dalam alasan atau konteks jelas dalam turunnya ayat tersebut. Nah, namun dari yang materi yang saya dapatkan bahwasannya tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki dasar asbabun nuzul, karena tidak semua pula ayat Al-Quran itu turun pada waktu yang sama. Karena sudah kita ketahui ya bahwasannya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur gitu. Nah, yang pertama itu turunnya Al-Quran, turunnya sebuah ayat itu sebagai solusi di saat ada pertikaian ataupun juga ada perbedaan pendapat pada zaman Rasulullah. Contoh kecilnya seperti ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah mengenai khamar. Sudah kita ketahui bahwasannya minuman khamar adalah minuman yang haram. Namun pada saat pemerintahan Umar bin Khattab ada salah satu sahabat yang minum khamar. Nah, kemudian dia datang dengan keadaan mabuk, tentunya dengan keadaan yang kurang jelas ya. Dengan keadaan mabuk, dengan keadaan yang mungkin posisinya di situ orang tersebut itu tidak sadar diri gitu. Nah, kemudian Umar memanggil orang tersebut dan juga mengumpulkan beberapa para ahli Quran. Salah satunya itu ada Abdullah bin Abbas dan juga ada Ali bin Abi Thalib, yang sudah kita ketahui bahwasannya Abdullah bin Abbas adalah ahli dalam ilmu Quran. Nah, kemudian ketika dirundingkan mengapa sahabat tersebut minum khamar gitu, padahal sudah kita ketahui bahwasannya khamar itu adalah minuman yang haram gitu, minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut itu menyampaikan bahwasannya saya minum khamar, saya berani minum khamar itu karena ada ayat yang turun di dalam Al-Quran yang artinya itu adalah tidak ada masalah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang ia makan, asal ada syaratnya. Asal syaratnya itu orang tersebut itu tetap bertakwa, tetap beriman, dan juga tetap beramal soleh. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas itu berargumen, memberi pendapat kepada orang tersebut bahwasannya ayat yang turun atau ayat yang turun dengan arti yang seperti itu tuh bukan bertujuan dengan dalam konteks minuman khamar, karena sudah kita ketahui bahwasannya khamar itu adalah minuman yang haram. Nah, kemudian juga ditambah oleh Ali bin Abi Thalib bahwasannya di dalam Quran Surat Al-Maidah, karena memang orang tersebut itu menyebutkan argumentasi tentang ayat dalam Quran Surat Al-Maidah juga. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasannya di dalam Quran Surat Al-Maidah pun menjelaskan bahwasannya minuman khamar itu haram. Nah, itu sudah jelas ya. Maka dari itu sangat penting sekali kita untuk mengetahui betapa pentingnya kita itu mengetahui asbabun nuzul Al-Quran atau sebab-sebabnya turunnya Al-Quran. Karena jika kita tidak mengetahui tentang turunnya Al-Quran, ya tentunya kita memiliki sudut pandang yang berbeda, atau bisa disebut juga sebagai sudut pandang terserah kita gitu ya. Karena sudah jelas bahwasannya Allah menurunkan ayat itu tentunya memiliki alasan dan juga memiliki hikmah di balik semua itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.